Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan ya teman-teman ya kan, beberapa hari yang lalu baru saja selesai sebuah serial MCU lagi ya kan, yang berjudul The Falcon and the Winter Soldier ya kan. Selamat datang lagi di konten review lagi-lagi ya kan teman-teman. Gue lagi sering-seringnya nge-review ya kan, tapi ya di video ini gue bakal nge-review dan membahas ya, sebenarnya lebih membahas juga ya kan, nge-review dan membahas Falcon and the Winter Soldier ya kan. Dan ya teman-teman, ini sedikit warning dulu ya kan sebelum gue lanjut. Mungkin ini sebenarnya gue tidak akan spoiler ceritanya gitu kan, tidak akan spoiler kayak plotnya atau bakal endingnya bakal gimana gitu, enggak. Cuman nanti akan ada bagian dimana gue bakal menyebutkan karakter-karakternya gitu kan. Jadi mungkin gue saranin kalian sebaiknya udah nonton. Paling sih kayak gue cuman ngebahas pendapat gue dan perasaan gue endingnya gitu kan. Tapi ya nggak tau lah, terserah kalian lah. Karakter-karakternya bakal gue sebut soalnya. Tapi ya, dan pastinya ini gue nontonnya nge-binge ya kan, nge-binge maksudnya itu sekaligus. Gue nggak nonton setiap minggu. Gue benar-benar baru nonton beberapa hari yang lalu gitu, mulai cuman selesai 3-4 hari gitu kan, langsung gue selesai semua. Dan di sini gue bakal bahas seingat gue aja ya gitu. Gue nggak bakal bahas detail-detailnya gitu kan, cuman pendapat gue aja tentang serial ini. Makanya itu, langsung aja teman-teman. Serial Falcon and the Winter Soldier ini benar-benar melanjutkan dari Endgame lagi-lagi, sama seperti WandaVision juga gitu kan. Dan dampak dari Endgame itu masih tersirat di serial ini. Misalnya seperti dampak kayak yang apa namanya, yang orang-orang pada hilang selama 5 tahun itu masih ada di dampaknya di serial ini, masih kebahas, masih kuat banget bahkan dampaknya. Begitu juga dengan sudah tiadanya Captain America ya kan, Captain America yang Steve Rogers pastinya the original sudah nggak ada, dan tamengnya itu diberikan kepada Sam Wilson seperti yang kita tahu di Endgame. Cuma sayangnya di episode pertama pun si Sam Wilson masih merasa dirinya tidak layak, makanya dia memberikan tamengnya kepada pemerintah gitu kan. Dan sudah ya udah, kayaknya dia nggak cocok tuh jadi Captain America gitu. Begitu juga dengan ada Bucky juga pastinya sesuai judulnya. Dan intinya sih kayak Falcon dan Bucky ini bersatu untuk menghentikan semacam kayak grup teroris yang namanya Flag Smasher. Dan oke, sebenarnya ini serialnya benar-benar beda banget dari serialnya WandaVision. Banyak banget actionnya. Ini menurut gue feel-nya itu seperti film Captain America Winter Soldier ya kan. Itu kan kayak film Marvel, sama aja gitu kan, cuman kayak lebih kayak action gitu maksud gua, kayak lebih agen-agen gitu kan. Dan banyak hand to hand combat, dan juga lebih banyak kayak jalan ceritanya sih dibanding WandaVision. Kayak misalnya setiap karakter juga memiliki jalan ceritanya masing-masing. Beda kayak misalnya WandaVision itu kan lebih kayak satu arah gitu loh ceritanya ya kan, dan lebih fokus ke Wanda doang. Tapi di serial ini ada kayak fokus ke ceritanya si Sam Wilson, ceritanya Bucky gitu kan, ceritanya karakter-karakter lainnya juga. Dan juga konflik-konflik yang terjadi di serial ini tuh lebih banyak aja dan lebih bervariasi gitu ya. Dan pastinya kita diperkenalkan jauh lebih dalam pada karakter Falcon atau Sam Wilson ini sama Bucky gitu, yang sebelumnya belum pernah diperdalam lagi gitu di filmnya. Begitu juga dengan karakter-karakter lainnya yang berperan besar pada cerita utamanya, tetapi juga memiliki kisahnya masing-masing. Maksud gue kayak tidak ada karakter yang terlupakan atau kayak kerasa kurang gitu. Dan menurut gue mungkin ini berlaku ke semua serial MCU gitu ya, dimana kayak sebenarnya kayak dampak Endgame ya, dampak film Endgame itu sangat besar. Maksud gue kayak bahkan sampai terbawa ke akhir serial ini gitu. Ya sebenarnya terutama pada apakah Sam Wilson bakal jadi Captain America sih gitu. Dan bahkan itu juga alasan utama sih, salah satu alasan utama gue yang membuat gue itu tetap penasaran ke serial ini. Karena jujur ceritanya di tengah-tengah sempat kayak nggak peduli gitu ya, tapi yang bikin gue penasaran adalah apakah Sam Wilson bakal jadi Captain America, itu aja gitu. Karena juga masalah-masalah yang perlu diselesaikan atau kayak antagonisnya di serial ini itu tidak membuat gue peduli banget gitu. Sempat ada beberapa momen yang kayak gue ya udah biasa aja gitu. Dan yang bikin gue benar-benar ingin mengikuti terus adalah ingin melihat perkembangan karakter-karakternya, seperti pada Sam Wilson ataupun Bucky. Actionnya seru banget, bahkan dari episode pertama pun juga itu udah seru banget. Penulisan ceritanya juga penuh, development karakternya bagus. Gue suka banget setiap karakter itu pasti ada perkembangannya. Dan juga di akhir serial ini lagi-lagi ya kan membuka banyak jalan lagi ya kan untuk dunia MCU ya kan, dan jadi semakin luas juga. Dan suka sih ya, itu intinya itu aja, gue suka. Dan langsung aja teman-teman, gue pengen bahas karakternya ya kan. Gue lagi-lagi gue tidak akan membahas plotnya, gue nggak akan spoiler, cuman ya ini gue bakal nyebutin karakternya dan memberikan pendapat gue mengenai karakter di serial ini. Jadi ya, warning. Langsung aja teman-teman, kita mulai dari karakter utamanya Sam Wilson ya kan, atau Falcon atau Captain America.
Di serial ini kita benar-benar jauh lebih mengenal Sam Wilson itu karakter seperti apa. Maksudnya tidak hanya sekedar sidekicknya Captain America lagi gitu. Sampai kita bahkan diperkenalkan keluarganya, ada adeknya, sama kayak di mana dia tinggal, masalah apa, masalah keluarga apa yang dia punya gitu kan, sampai di situ ada. Tapi yang gue paling suka adalah konflik dia mengenai perannya menjadi Captain America, karena seperti kita tahu kan Steve Rogers memberikan tamengnya kepada Sam Wilson dan ya istilahnya ingin Sam Wilson untuk menjadi the next Captain America. Begitu juga dengan Bucky ingin Sam Wilson jadi the next Captain America, tapi sayangnya Sam Wilson merasa ragu akan dirinya, merasa dirinya tidak pantas menjadi Captain America, dan itulah inti konflik Sam Wilson di serial ini menurut gua. Keraguan pada dirinya sendiri, apakah dia layak menjadi Captain America yang selanjutnya, mencari tahu untuk siapa dia berjuang, juga nilai apa yang ia akan pegang bila mengambil peran tersebut. Dan sepanjang seri kita benar-benar bisa melihat perkembangan Sam Wilson sebagai karakter gitu kan, benar-benar walaupun selagi dia jalanin misi untuk menghentikan kayak teroris-teroris itu, tapi juga di dalamnya dia benar-benar memperhatikan gitu dan kayak bercermin ke dirinya sendiri dari apa yang dia temukan sepanjang jalan serial ini gitu. Dan akhirnya memuaskan sih akhirnya. Perkembangannya, dan akhir dari perkembangan itu Sam Wilson is like yeah. Lalu untuk Bucky atau The Winter Soldier, inti ceritanya sih dia ingin kayak menembus kesalahannya pas dia menjadi Winter Soldier ya kan. Dia pastinya banyak membunuh innocent people gitu kan, dan sekarang ingin menembus kesalahannya dia. Dan menurut gue serial ini mencoba untuk memperkuat Bucky menjadi karakter yang bisa berdiri sendiri, dengan kisahnya sendiri, dengan nilainya sendiri, dan bukan hanya sekedar kayak musuh atau sahabatnya Captain America aja. Karena itu kan intinya Bucky di film-film MCU sebelumnya, dia hanya sekedar ya udah musuh atau sekedar ya udah sahabatnya, dan lebih kayak untuk memperkuat karakter Steve Rogers. Dan di sini mereka benar-benar lebih memperdalam karakternya, tapi jujur aja serasa kurang sih menurut gua. Awalnya build up-nya lumayan bagus di episode-episode awal, tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan, masih kerasa kurang. Di akhir kayak dia sempat minta maaf gitu kan ke apa ya istilahnya keluarga dari korban dia. Tapi kayak abis itu ya udah gitu, selesai aja. Nggak ada kayak dampak yang besar banget ke karakter Bucky yang cukup gitu menurut gua ya. Tapi lucunya peran dia dalam mensupport Sam menjadi Captain America itu bagus gitu loh. Jadi kayak maksud gua kayak posisi dia menjadi karakter yang bisa berdiri sendiri itu kurang, tetapi posisi dia yang mensupport Sam atau karakter lain itu bagus gitu. Jadi kayak tetap menjadi karakter yang bagus dalam mensupport karakter lain. Tapi ya udah ya nggak tau lah, itu pendapat gue. Sorry buat penggemarnya Bucky, tapi gue tetap kerasa kurang. Lalu selanjutnya Zemo, ya ada Zemo ya kan pastinya. Dan gue suka. Ini karakter yang paling gue suka mungkin di serial ini. Dan ya mereka berhasil membuat karakter Zemo ini menjadi karakter yang likable gitu. Tapi walaupun begitu gue tetap belum puas sama Zemo men. Gue tetap belum puas, sorry ya. Bahkan dari Civil War itu gue kecewa banget sama Zemo, karena kan maksud gue kayak di Civil War tuh ya udah dia cuman yang ngerencanain doang, tapi inti cerita Civil War kan lebih ke, atau inti konfliknya itu kan lebih ke Iron Man lawan Captain America gitu kan. Zemo cuman ya udah biar ada aja gitu. Dan di sini juga masih kerasa kurang. Maksudnya itu yang gue pengen lihat tuh ini gitu loh. Zemo yang ini, yang benar-benar kayak mastermind, musuh utamanya, dan mungkin maksudnya juga dia juga jago berantem juga gitu. Yang Zemo yang pakai pedang, pakai topeng ungu, yang pengen kayak gini loh, yang kayak keren kan, kayak image musuh utama gitu loh maksud gue. Itu yang gue pengen lihat, main villain Zemo itu dia. Padahal maksudnya di serial ini tuh peran dia itu penting banget loh. Di dalam ngebantu si Sam sama si Bucky gitu ya. Tapi terus ya udah gitu, selesai aja. Di akhir kayak udah oke, udah cukup ya, udah cukup membantu, bye gitu loh, kayak what. Jadi ya itu kerasa kurang banget, walaupun sih kayaknya bakal ada lagi ke depannya ya kan, karena di akhir-akhir kayak ada setup untuk kelanjutannya gitu untuk si Zemo. Jadi gue penasaran tuh, mungkin bakal di season 2 ya kan, kita nggak pernah tahu. Dan tapi intinya gue benar-benar pengen lihat Zemo yang main villainnya, kayak bossnya gitu loh, yang mastermind, dan ya itu pokoknya itu yang gue pengen lihat dari Zemo. Thunderbolts maybe. Lalu ada karakter bernama Karli Morgenthau, ya kan, itu dia musuhnya di serial ini, basically pemimpinnya dari Flag Smasher maksud gue. Dan mereka benar-benar mencoba untuk membuat yang nonton itu peduli dan paham akan motivasi dia. Dan memang sebenarnya gue pun juga paham motivasi dan tujuan dia, kayak ceritanya segala macam gue paham. Tapi sayangnya I still don't care.
Jujur aja, gue akui penulisan karakternya bagus, jelas tujuannya, alasannya, emosinya itu juga jelas tersampaikan. Tapi ya tetap gak kerasa kayak main villain gitu loh. Maksud gue levelnya gitu ya, masih kayak level itu masih kayak side villain gitu. Tapi ternyata pas gue lagi nonton tuh gue mulai sadar, oh bentar ya, ini main villain ya, bentar deh. Kayak gue pas nonton tuh selalu lupa bahwa dia itu main villain ya, itu aja sih. Lalu teman-teman, pastinya kita tidak bisa melupakan John Walker, aka Captain America. Yes, gue sebut dia Captain America apa? Dia adalah, oke, gue ngomongnya bakal panjang nih. Dia adalah karakter terbagus di seri ini, men. Gue kadang bingung gitu ya. Gue nggak tahu kenapa banyak orang yang benci sama dia gitu. Kalau gue lihat di Instagram gitu kan, banyak teman-teman yang kayak ngepost tentang John Walker dan dia pada sebel. I hate him. Gue benci sama dia. John Walker, Captain America, bla bla bla. Dan di YouTube pun di internet juga banyak yang benci. Gue nggak paham, jujur ya. Gue nggak tahu kenapa. Emang kenapa? Emang kenapa kalian benci ya? Karena dia nggak layak jadi Captain America? Hah? Ya memang nggak layak. Itu dia, dari awal tuh juga udah jelas gitu, nggak perlu, ini bukan hal yang sulit kayak ini bukan hal yang kayak lu mesti dia layak nggak ya, atau sosok kayak melihat karakter seperti apa, nggak usah gitu. Ini dari awal juga udah jelas dia itu karakter yang nggak layak jadi Captain America. Dari awal muncul yang dia kayak di locker gitu segala macam dan dinobatkan jadi the new Captain America, itu pas dia muncul tuh gue ketawa gitu loh. Di serialnya kayak seakan-akan memperlihatkan nih hal yang serius, Sam Wilson kayak kaget, Bucky kayak sedih di kamarnya merenung. Gue ketawa karena itu kocak gitu. Gue ngeliatnya udah jelas-jelas ya ini bukan Captain America gitu. Maksudnya kayak kita aja bisa ngeliat kayak Sam dan Bucky aja tidak sehebat The Great Steve Rogers gitu loh. Apalagi dia, dan masalahnya he's trying, you know. Dia tuh berusaha loh, bukan menjadi Steve Rogers, tetapi untuk menjadi Captain America sebaik yang dia bisa. Dan dia memiliki perkembangan karakter lebih dari semuanya. Ini karakter benar-benar diawali kayak dari bangga menjadi Captain America, terus merendah hati, terus sombong, terus meragukan diri, sampai lepas kendali. Dia hanyalah seseorang yang berusaha sebaik mungkin untuk menjadi sesuatu yang diminta oleh negaranya. Seseorang yang sudah berusaha sebaik mungkin tetapi masih direndahkan dan dianggap tidak layak. Dan karena itu yang membuat dia ingin berbuat lebih, layaknya seseorang yang pantang menyerah. Namun sayangnya dia memilih jalan yang salah. Men, itu gitu. Maksudnya dia itu adalah orang yang benar-benar berusaha sebaik mungkin, tapi terus direndahkan dan dibilang tidak layak sama orang lain. Gimana perasaan lu kalau digituin, ha? Dan sayangnya dia adalah orang yang tidak menyerah. Di saat orang meragukan diri lu akan termotivasi untuk ingin berbuat lebih gitu loh. Tapi sayangnya ya dia mengambil jalan yang salah, itu aja gitu kan masalahnya. So ya, best karakter, sorry aja. Dan juga gue suka kedetailan di karakternya, dimana dia kocak sih. Di awal kayak mukanya bersih gitu, tapi terus lama-lama mulai tumbuh brewok-brewoknya segala macem. Lama-lama mulai kayaknya kelihatan stresnya gitu, itu kocak sih. Tapi ya gue juga suka sama side karakter di serial ini. Walaupun gue masih nggak peduli sama kayak bawahannya si Carly, tapi gue suka banget sama Isaiah Bradley, ya kan. Walaupun dia munculnya dikit, tapi impact ke ceritanya itu besar banget. Sharon juga sangat membantu. Bahkan sampai kayak gue lupa namanya, si temennya si John Walker aja gitu. Itu kayak berdampak, memiliki dampak ke ceritanya juga gitu kan. Gue gak mau spoiler ya, tapi ya dampaknya lumayan ada. Dan kita bisa lihat GSP acting lagi di sini. Banyak bahasa Inggrisnya lagi. Oh, I like the Under Armour much better. Jadi ya menurut gue setiap karakter terposisikan secara bagus. Kayak tidak ada karakter yang kerasa terlupakan gitu maksud gue. Dan ya teman-teman, pendapat overall gue akhirnya adalah untuk endingnya, pendapat gue untuk endingnya adalah di saat mereka mengalahkan musuhnya itu serasa terpaksa. Kayak tiba-tiba udah aja, tiba-tiba oke, dah selesai gitu loh. itu yang gue rasakan, kayak bener-bener terpaksa aja gitu. Kayak ya padahal build up-nya segala macem itu bagus, tapi kayak akhirannya rada terpaksa. Terus juga sebenarnya ada plot ya, mungkin buat yang udah nonton tahu ada plot yang kayak di plan dari awal, sering disebut gitu, tapi saat di reveal itu cara nge-revealnya dan apa yang gue rasakan itu serasa biasa aja, kayak dah lewat aja. Oh ternyata si ini gitu loh maksud gue, yang itu ya kan. Ya itu serasa biasa aja. Dan mungkin sedikit spoiler, tapi ini spoiler yang udah jelas ya, sorry.
tapi Falcon pastinya menjadi Captain America ya. Itu hal yang jelas ya kan. Dan dari akhir Endgame juga Steve Rogers udah memilih Sam Wilson jadi Captain America. Inti serial ini sebenarnya cuma nambahin aja gitu biar lebih ada konflik aja gitu kan. Sam Wilson apakah dia layak menjadi Captain America, tapi ya kita tahu bahwa dia bakal jadi Captain America. Dan ya mereka benar-benar berhasil memperlihatkan kenapa dia layak menjadi Captain America. Bukan menjadi penggantinya Steve Rogers, tetapi menjadi Captain America dengan kehebatannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan hal yang ingin dia perjuangkan. Kostumnya sangat akurat, jujur aja. Kostumnya yang Captain America versi Falcon itu akurat banget, warnanya biru putihnya segala macem, terlihat keren. Walaupun pas gua lihat awal-awal kayak kelihatan rada gemukan gitu, kayak rada buff gitu loh kostumnya. Tapi akurat. Dan ya teman-teman, itu aja sih sejauh ini gue suka banget sama serial-serial MCU. WandaVision, Falcon Winter Soldier menurut gua even better dan WandaVision benar-benar memperdalam hal yang tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam film gitu. Dan lagi-lagi memperluas dunianya MCU, men. Ya, dan who knows, men, karena ada beberapa hal yang kayak mulai kelihatan gitu arahnya bakal kemana. Nah, iya kan? Tapi ya teman-teman, itu aja. Terima kasih udah nonton. Silahkan kalian sharing aja pendapat kalian di bawah di kolom komentar ya kan, mengenai serial ini. Sharing-sharing bebas. Dan ya like video ini kalau kalian suka. Subscribe juga ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Dan ya terima kasih buat yang udah nonton. See you in the next video. Bye.